Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana 'alaina bisyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Siang ini kita masih diberikan begitu banyak kasih sayang oleh Allah. Sebagai bentuk kasih sayangnya adalah Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, juga diiringi dengan nikmat iman wal Islam. Nikmat yang sangat besar. Sehingga dari nikmat itu kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia. Kalau kita cerna dalam kehidupan kita, terkadang kita banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, akan tetapi kita melalaikan daripada nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Di luar sana banyak orang yang diberikan nikmat, tetapi dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu tandanya orang tersebut tidak bersyukur kepada Allah. Dan kita alhamdulillah bisa hadir, diberi kesempatan oleh Allah, dapat menjalankan aktivitas kita untuk ibadah kita, kewajiban kita, itu salat Jumat di masjid ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, Al-Fakir berwasiat, khususnya Al-Fakir sendiri sebagai khatib dan umumnya kepada jamaah sekalian yang hadir, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, untuk selalu meningkatkan. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan bentuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Karena dengan takwa itulah adalah sebuah harapan. Kita sebagai hamba Allah mempunyai harapan dalam kehidupan kita. Karena kehidupan ini bukan hanya ketika hidup di alam dunia, akan tetapi kita sudah diantri, saat ini kita sudah ditentukan ajal kita, umur kita sudah ditentukan. Artinya apa? Suatu saat kita akan kembali kepada Allah, masuk ke alam kubur. Dan ini pasti. Dan kehidupan itu akan berbeda. Dan itu tinggal tunggu masanya, kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan takwa itulah, hanya dengan takwa inilah kita mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita, mencari kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan, apakah keberuntungan di dalam dunia, terlebih-lebih keberuntungan kita di alam akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari kedua di bulan Ramadan. Harus kita ingat, apa itu Ramadan? Menurut kata bahasa, Romad itu adalah, menurut kata arti daripada bahasa kita adalah
membakar. Apa yang dibakar? Tentunya dosa-dosa kita, kehilapan kita dibakar oleh Allah. Dihapus melalui pembakaran itu. Oleh karena itu Allah perintahkan kita. Allah panggil kita. Sesuai ayat yang sering kita dengar dan sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sejenak kita bahas ayat ini. Apa tujuannya Allah memerintahkan kita? Apa tujuannya Allah memberikan tugas kepada kita? Ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil kita wahai orang-orang yang beriman. Allah ingin tahu kita yang merasa sebagai hamba Allah, mengaku beriman kepada Allah. Allah ingin tahu sejauh mana komitmen di dalam pendiriannya ketika dia beriman, hambanya beriman kepada Allah, sejauh mana komitmen itu dia laksanakan, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bunyinya bukan ya ayyuhan nas. Bunyinya ada ya ayyuhalladzina amanu. Buat orang yang beriman. Artinya apa? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang di luar sana yang non-muslim, itu tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak perlu melaksanakan kewajiban ini. Tapi kita yang dipanggil, yang mengaku beriman kepada Allah, dipanggil sejauh mana komitmen kita melaksanakan panggilan itu untuk mengerjakan tugas. Komitmen apa tidak? Dipanggil sama Allah, taat apa tidak? Mengaku beriman kepada Allah, ketika dipanggil patuh atau tidak? Artinya apa, saudara? Kalau ada orang Islam mengakunya Islam, beriman kepada Allah, akan tetapi ketika dipanggil oleh Allah yang beriman, ketika berimannya dia selain daripada Allah, maka hakikatnya dia tidak beriman kepada Allah. Hanya catatan saja Islam dan pengakuannya beriman kepada Allah. Termasuk di bulan Ramadan, mengaku beriman kepada Allah, dia tidak melaksanakan puasa, dia tidak menjalankan puasa ibadah di bulan Ramadan ini, itu tandanya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas. Amanu jamak daripada kata amanah. Ketika kita bicara jamak berarti seluruh orang-orang yang mengaku beriman punya tugas. Untuk apa tugasnya? Kutiba alaikumus syiyam. Mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Soma yasumu sha'iman. Sejauh mana kita ketaatan kita? Sejauh mana keimanan kita diberikan tugas oleh Allah untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan? Apakah manusia ini diberikan akal mengakal-ngakali apa yang diperintahkan, diberikan pekerjaan, tugas oleh Allah? Apakah diakal-akali tugas itu? Karena manusia banyak yang mengakali daripada perintah-perintah Allah. Ini sebuah perintah, sebuah tugas diberikan Allah kepada hambanya. Komitmen kita sebagai orang yang beriman, kemudian diberikan tugas untuk kutiba alaikumus syiyam, disuruh berpuasa di bulan Ramadan. Sejauh mana nih kita mengerjakan tugas itu? Apakah hanya sebatas tugas kita pura-pura saja? Makanya berapa banyak orang yang pura-pura puasa sama puasa, akan tetapi ketika menjalankan puasa masih banyak dia melakukan maksiat. Itu tandanya orang tersebut bekerja, diberikan tugas tidak sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh Allah. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina.
Ini sebuah bentuk kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ini sebuah bentuk dalam perjalanan kehidupan manusia, sebuah bentuk keadilan Allah. Bahwa tugas bukan hanya kita yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan saat ini, namun sebelum orang-orang sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad pun, di zaman-zaman Nabi yang lain, ini pun diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa. Artinya sebuah keadilan dalam kehidupan. Keadilan Allah kepada hambanya, bukan hanya umat Rasulullah, akan tetapi umat Rasul yang lain pun diberikan tugas oleh Allah. Banyak di zaman Rasulullah ya, selain baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, banyak umat-umat yang membangkang. Kenapa? Itu tandanya dia tidak patuh kepada Allah, dia tidak taat kepada Allah. Diberikan keadilan oleh Allah, akan tetapi dia melalaikan daripada keadilan itu. La'allakum tattaqun. Ini ayat agar supaya manusia, hamba Allah, menjadikan sebuah bentuk yang terbaik dalam kehidupan. Bukan hanya sekedar hidup manusia di dalam dunia ini, akan tetapi dibentuk melalui ibadahnya, melalui keimanannya, melalui melaksanakan tugasnya. Sejauh mana tugasnya kepada Allah, maka selesai tugas itu, Allah berikan pangkat, Allah berikan ijazah, Allah berikan predikat. Banyak manusia diberikan tugas ke Lebanon. Banyak manusia ditugaskan ke luar negeri. Apakah TNI kah, tentara kah dia? Ketika dia kembali ke Indonesia, setelah melaksanakan tugas, maka diberikan satu hadiah, diberikan satu penghargaan oleh komandan atau oleh panglima. Kita pun sama, sebagai hamba Allah yang beriman, melaksanakan daripada perintah-perintah Allah. Termasuk di bulan Ramadan ini, ketika selesai Ramadan, maka kita mendapatkan predikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, predikat inilah, ijazah inilah yang sangat kita harapkan, karena dengan ijazah ini merupakan rekomendasi kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita jangan main-main dengan puasa. Sebuah bentuk keseriusan dalam kehidupan kita ketika kita melaksanakan tugas. Laksanakan tugas itu dengan baik, jaga lisan kita, jaga hati kita daripada berbuat kehidupan di kolam kotor dalam kehidupan kita. Jangan berbuat kotor ketika di bulan Ramadan. Pikiran kita kah, hati kita kah, lisan kita kah, mata kitanya, semua kita jaga. Itulah orang-orang yang selalu, yang betul-betul komitmen menjalankan perintah-perintah Allah. Maka dari itu, Allah sudah tetapkan 3 hal yang harus hambanya perhatikan dalam kehidupannya. Dan hambanya harus memanfaatkan daripada 3 hal itu. Yang pertama, 1 sampai 10 hari pertama, Allah berikan rahmat kepada kita. Apa itu rahmat? Sebuah pemberian dari Allah. Apa yang diberikan? Itu banyak yang diberikan oleh Allah. Apakah itu nikmat sehat? Apakah itu nikmat rezeki? Apakah itu nikmat panjang umur? Itu merupakan rahmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita ketika berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, 10 hari kedua, Allah berikan pengampunan kepada hambanya. Allah tahu hambanya banyak salah, maka Allah perintahkan untuk menghapuskan daripada dosa-dosa itu, maka Allah memberikan satu pengampunan. 10 hari kedua Allah memberikan pengampunan kepada hambanya yang punya dosa yang banyak dosa. Nah, pergunakan kesempatan ini
Kita banyak salah, kita banyak dosa. Puasa di bulan Ramadan ini, jadikan puasa ini yang terbaik dalam kehidupan kita. Jaga jangan sampai kotor puasa kita. Kemudian yang puasa di 10 hari ketiga, Allah berikan kita satu kebahagiaan. Ketika kita meninggal dunia, ketika Allah ambil kita, sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan baik, maka Allah panggil kita, bertemulah kita dengan Allah. Allah sudah siapkan, Allah bebaskan kita dari api neraka. Betapa bahagianya kita ketika kita dibebaskan dari api neraka. Makanya Nabi katakan, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang paroha berarti gembira, senang dalam kehidupan di alam dunia ini dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Itu gambaran yang disampaikan oleh Nabi bahwa hanya gembira saja kita sudah dibebaskan, jasad kita tersentuh dari api neraka. Apalagi kalau kita laksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya, maka Allah bebaskan kita dari api neraka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita bisa menjalani dengan sebaik-baiknya yang masih panjang puasa kita, yang masih cukup lama, hanya baru 2 hari kita melaksanakan puasa, dan berikutnya kita jaga puasa kita dengan baik, kita kerjakan ibadah-ibadah dengan sebaik mungkin dan sebanyak mungkin, karena saat inilah kita mengumpulkan daripada pahala-pahala kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang dapat saya sampaikan khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini menjadikan satu barometer buat kita, menjadi tolak ukur buat kita. Sudah sejauh mana ketakwaan kita, sudah sejauh mana keimanan kita, sudah sejauh mana kita menjalankan perintah-perintah Allah. Dan apabila sudah betul-betul kita menjalankan perintah Allah dengan baik, maka Allah ambil kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahi jami'a wa bi dzikri ni'matihi alaina id kunna a'da'a. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila mardatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan kamilatan wa sallim salaman tamma alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha wa ati'uhu la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi qudsi wa qala subhanahu wa ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر عثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimissalah.